Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa 4 penyebab warung abnormal nyungsep atau mengalami kegagalan. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Future Prediction ini. Terima kasih. Warung abnormal adalah restoran dengan desain modern minimalis yang dilengkapi free wifi dan menu andalan fast food Indonesia seperti aneka hidangan Indomie, nasi goreng, roti bakar, dan lain sebagainya. Istimewanya, harga yang ditawarkan dari setiap menunya seperti Indomie, roti bakar, susu segar, dan kopi sangat pas di kantong anak-anak muda, yakni pada kisaran Rp 10 ribuan hingga 20 ribuan rupiah. Ya, itu adalah keadaan yang dulu pemirsa ya, pada saat warung abnormal masih berjaya dan masih menjadi pusat tongkrongan anak-anak muda. Dengan murahnya Indomie, roti bakar, susu segar, kita hanya mengeluarkan uang sekitar 10.000 sampai 20 ribuan saja. Warung abnormal ini waktu masih berjayanya, padahal tempatnya juga bagus dan enak untuk nongkrong, untuk selfie-selfie juga bagus. Nah, itu adalah keadaan dulu. Kemudian warung abnormal diluncurkan pada Juni 2014 di Bandung. Per 26 Juni 2022, warung abnormal sudah memiliki sekitar 80 gerai yang tersebar di 33 kota di seluruh Indonesia. Luar biasa ya, cepat perkembangannya nih. Bahkan bukan hanya lokalan 1-2 kota, tapi sudah nasional. 33 kota di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lampung, Pontianak, Samarinda, dan Pekanbaru. Warung abnormal memiliki visi menjadi brand kuliner lokal yang mampu bersaing dengan brand-brand dunia. Pemilik warung abnormal bernama Rex Marindo. Beliau adalah mantan konsultan pemasaran. Setelah akhirnya memutuskan jadi seorang entrepreneur. Jadi awalnya Rex Marindo ini seorang konsultan, akhirnya dia sendiri terjun terus menerus memberikan saran kepada orang. Akhirnya dia juga langsung terjun ke dunia entrepreneur. Kemudian ia mendirikan PT Cita Rasa Prima yang merupakan perusahaan kuliner yang sedang berkembang di kota Bandung, yang memiliki 4 brand, yaitu nasi goreng mafia, warung abnormal, bakso bujangan, dan sambal Carmila. Nah, ini jadi brand-brand yang kita sudah kenal, bahwa brand-brand ini banyak kita temui di jalan-jalan. Ini ternyata masih satu rahim ya, atau satu grup dengan kelahirannya dengan dari si Rex Marindo ini. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih sebab gerai warung abnormal banyak yang tutup ya. Karena sebagaimana usaha lain, warung abnormal juga mengalami terpaan pandemi ya. Semuanya pasti kena efek dari pandemi ya, COVID-19. Pasca pandemi tersebut banyak gerainya yang tutup. Padahal dulu di masa kejayaannya hingga sebelum pandemi, warungnya selalu ramai oleh pengunjung, baik yang hanya sekedar makan, minum, bahkan dijadikan untuk mengerjakan tugas-tugas di warung abnormal, ataupun diadakan rapat, bahkan reunian di sana. Ini waktu zaman jaya-jayanya warung abnormal ya. Nah, menurut analisa admin ya, dari berbagai sumber juga admin melihat, dan admin saring juga, mengapa sih warung abnormal yang dulunya begitu jaya akhirnya bisa nyungsep ataupun bisa tutup dan berganti dengan bisnis lain. Yang pertama adalah overprice. Nah, ini merupakan faktor, menurut admin adalah faktor pemukul yang paling telak. Kenapa warung abnormal akhirnya kalah dalam adu penalti? Kalah gagal dalam bisnis ini. Ini merupakan overprice atau harganya kemahalan ya. Ini faktor pemukul paling telak ya. Jangan main-main dengan
masyarakat Indonesia ya. Masalah harga adalah masalah yang sensitif. Kita beda dengan di Amerika sana ataupun di Beverly Hills sana, di mana atau di Eropa orang tidak mementingkan harga karena duitnya sudah banyak ya. Asalkan dia ada mencari adalah kepuasan. Bayangkan kalau kita makan di Dubai itu di Salt Bay yang ngasih garamnya unik itu, yang banyak bergaul dengan selebritis dunia dan bintang olahraga dunia, itu berapa sekali makan, berapa ribu dolar, tapi mereka tetap bayar karena mereka puas dengan rasanya, dengan pelayanannya. Si Salt Bay ini juga dia udah jadi selebritis dengan pelayanan yang eksotik dan kebanggaan yang kalau kita makan dilayani oleh dia. Nah ini yang suka dicari. Tapi kalau di Indonesia harga ya karena mayoritas masyarakat mempunyai taraf ekonomi menengah ke bawah, ya harga akan menjadi sangat sensitif ya, sehingga ini adalah faktor pemukul paling telak mengapa warung abnormal tutup. Banyak netizen juga yang mengatakan harga makanan dan minuman di warung abnormal itu terlalu mahal ya, padahal menunya hanya Indomie. Kan semua orang tahu Indomie berapa di Indomaret ya, paling hanya 2.500 atau 3.000 satu kan. Kalau diolah kenapa menjadi puluhan ribu? Nah ini kan tentunya para netizen ataupun masyarakat kita kan juga punya hitung-hitungan tersendiri gitu ya. Tapi kalau masih 10-20 ribu ya wajar lah, ada biaya pengolahan, biaya bumbu, biaya tempat dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sampai di atas itu, nah ini yang tidak bisa diterima oleh para masyarakat kita atau netizen kita. Nah awalnya memang warung abnormal ini menaikkan harganya, ingin menaikkan kelas makanan dan menambah fasilitas, serta akhirnya kan dengan menaikkan kelas makanan, menambah fasilitas, mempercantik tempat ini kan akhirnya mempengaruhi biaya operasional. Nah ini yang harus dipikirkan juga oleh para pemilik bisnis kuliner ya, apakah memang perlu gitu kan. Jadi misalnya jadi overprice karena over servicing, banyak servis atau pelayanan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, tetapi malah membebani. Akhirnya yang terbebani adalah harga jual yang sangat tinggi, akhirnya ujung-ujungnya jadi tidak laku. Nah, ini juga perlu dipikirkan, kita melayani konsumen, sejauh mana kita melayani konsumen, apakah perlu hal-hal tersebut kita adakan, apakah konsumen sanggup untuk membayar servis, jasa ataupun barang nilai tambah yang kita sediakan kepada konsumen ya. Kalau misalnya itu akan membuat harga menjadi sangat mahal dan melonjak ya, kemudian konsumen keberatan, saya kira ya tidak perlu ya. Tetap konsumen carikan atau kita kasihkan yang harga yang terbaik, yang termurah, walaupun memang servisnya ya tetap pada akhirnya juga harus dibatasi ya, beberapa servis tertentu. Ini sama dengan misalnya low cost airline ya, dia memberikan harga tiket yang murah, ya pasti ya pelayanannya tidak sehebat Garuda ya kan, Garuda Indonesia. Sorry nyebut merek ini supaya menggambarkan ya. Artinya dengan tiket yang murah dia tidak bisa memberikan ada servis atau jasa tertentu yang di-cut sama dia supaya harga tiket menjadi jauh lebih murah. Dan konsumen tuh it's okay kalau dia memang ini, mereka juga tahu diri bahwa dengan harga segini tidak mungkin kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih seperti itu. Nah faktor yang kedua kenapa warung abnormal ini tutup, yaitu rasanya biasa saja ya, sudah harganya menjadi mahal, kemudian makanannya juga biasa saja dari bahan dasar Indomie, terus kemudian rasanya juga biasa saja. Ini kan benar-benar value yang diturunkan anjlok, tapi harga yang ditawarkan naik. Nah ini udah jelas tidak sesuai dengan hukum ekonomi di negara manapun ya. Jelas cepat atau lambat, mau tidak mau pasti akan ujung-ujungnya akan bangkrut kalau seperti ini terus. Bahkan beberapa netizen atau masyarakat menyebut bahwa lebih enak rasa buatan Warmindo atau Burjo di pinggir-pinggir jalan daripada di warung abnormal. Sedangkan Warmindo atau Burjo di pinggir-pinggir jalan itu dia harganya sangat jauh lebih murah ya.
sangat lebih bersahabat dibandingkan warung abnormal ya setelah kesini-sininya ya. Kalau dulu warung abnormal juga harganya bersahabat. Ini kembali lagi dengan harga sebenarnya faktor kedua ini. 3, memang faktor terpaan pandemi ya. Menurut penelitian, sektor paling terdampak saat PSBB selama pandemi adalah sektor restoran dan kuliner atau warung makan. Bisa jadi warung abnormal juga terdampak kondisi ini sehingga harus menutup beberapa gerainya. Nah, faktor keempat adalah menjamurnya konsep warung kafe sejenis warung abnormal ya kan. Jadi sudah dia juga harganya naik, kualitasnya turun, banyak saingan ya kan. Nah, ini lengkap sudah penyebab gagalnya warung abnormal, udah lengkap sudah. Setelah kesuksesan warung abnormal, banyak warung bertema kafe sejenis yang menjamur di mana-mana. Warung burjo atau warung warmindo pinggir-pinggir jalan, abang-abang warmindo pinggir jalan yang awalnya hanya warung kecil, kini juga dia kemas atau konsep, ditambahin modal sedikit, banyak lahir warung burjo dengan konsep kafe. Coba bayangkan dengan harga yang sangat low price gitu kan. Coba dibayangkan. Bagaimanapun akhirnya orang akan memilih sesuai dengan kantong, apalagi masyarakat Indonesia, apalagi para pelajar dan mahasiswa, jelas dia akan beralih ke warung burjo. Apalagi warung burjo ini misalnya menyediakan konsep ala kafe dan juga hotspot gratis, luar biasa kan. Nah, inilah 4 faktor yang menyebabkan warung abnormal nyungsep. Yang pertama overprice, 2 rasa biasa saja, 3 terpaan pandemi, dan 4 menjamurnya konsep warung kafe sejenis. Demikianlah tadi postingan kita kali ini tentang sebab gerai warung abnormal banyak yang tutup. Tentunya ini bisa salah dan bisa benar, tapi bagaimanapun warung abnormal sudah menginspirasi dalam usaha makanan ya. Emang Rex Merindo ini bagus ini, tapi nggak tahu kenapa dia kok agak melehoy atau meleot ya pada ini di bidang warung abnormal ini ya. Ya namanya manusia ada naik turunnya, si Rex Merindo ini ya, si ownernya ini. Bagaimanapun juga warung abnormal sudah menginspirasi dalam usaha makanan dengan konsep menaikkan kelas makanan biasa dikemas ala kafe dan tempat yang nyaman untuk makan serta nongkrong. Nah, mungkin di masa depan kalau ada orang atau bisnismen entrepreneur kita yang mau membuka dengan konsep sejenis, perhatikan masalah harga. Tidak bisa seenaknya kita mentang-mentang tempat kita bagus terus kita menaikkan harga seenaknya ya. Ini bisa menjadi fatal dan kalau main bola blunder, disaster bagi para pemilik bisnis. Demikian pemirsa, bahasan kita kali ini tentang 4 penyebab warung abnormal bisa gagal atau nyungsep. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk klik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video kami ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel Future Prediction ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.